Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bli Gede Eka. Teman-teman, hari ini saya akan mengupas satu hal sepele yang tanpa kita sadari dapat menghambat kesembuhan kita dari asam lambung. Sekali lagi, hal sepele yang tanpa kita sadari dapat menghambat proses kesembuhan kita dari asam lambung. Nah teman-teman, ada banyak teman-teman yang komen dan juga ada yang mengirim pesan lewat WhatsApp menanyakan kepada saya, Bli, saya sudah cukup lama asam lambung, berbagai obat sudah saya minum, berbagai cara sudah saya lakukan, bahkan apa yang disampaikan di YouTube sudah saya ikuti. Tetapi kenapa asam lambung saya tidak kunjung sembuh? Masih begini-begini saja dan nampaknya tidak ada kemajuan. Bahkan keadaan rasanya kok tambah aneh-aneh, sepertinya tambah parah saja. Ya, saya mendapat beberapa pertanyaan seperti itu dari teman-teman ya yang mengalami asam lambung. Dan saya juga dulu memiliki pertanyaan yang sama. Apa yang menyebabkan kenapa saya tidak kunjung sembuh? Padahal ke dokter sudah sering, bahkan ada teman yang berkata kepada saya, dia sudah habis puluhan juta untuk ke dokter. Ya, sudah obat-obat yang paten-paten diberikan, bahkan sampai ke psikiater, tetapi juga tidak kunjung sembuh. Ya, apa sebenarnya masalahnya? Ya, teman-teman, kemungkinan apa yang teman-teman alami sama seperti yang saya alami. Ya, waktu itu ketika saya mengalami asam lambung, saya banyak berdiam diri di rumah. Semenjak kena asam lambung dan kondisi saya semakin merosot ya, berat badan semakin turun, saya mengalami keliengan, sakit kepala hebat, dan berbagai macam sensasi yang saya alami membuat saya berpikir bahwa saya harus banyak beristirahat. Dan akhirnya saya memang betul-betul istirahat. Kebanyakan waktu saya habis di kamar, waktu saya habis untuk merenungi nasib saya. Dan saya di kamar paling-paling keluarnya hanya sampai di ruang tamu, nonton TV sebentar. Bosan nonton TV, apalagi berita-beritanya menakutkan, saya masuk kamar lagi, berdiam di kamar, tidur, sebentar minum obat, bangun makan, tidur lagi. Seperti lagunya Mbak Surip ya, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Itu yang saya lakukan selama berbulan-bulan, bahkan mungkin ada hampir 1 tahun. Saya pikir dengan berbuat begitu, saya bisa sembuh dari asam lambung. Tapi nyatanya nol. Kondisi saya semakin menurun. Kondisi saya semakin merosot. Dan saya jadi tambah stres. Tapi puji syukur, kemudian saya mencoba untuk mencari cara baru. Ya, saya bosan tinggal di kamar dan akhirnya saya mulai melangkah keluar rumah. Ya, dan saya mulai beraktivitas. Dan kondisi saya justru semakin membaik ya. Kondisi saya semakin membaik dan saya mulai bisa beraktivitas. Awalnya mungkin mulai siram-siram bunga di depan rumah, sapu-sapu kotoran-kotoran, daun-daun yang jatuh di halaman. Itu saya lakukan, walaupun masih keliengan, jalan tuh seperti sedang ada di atas kapal laut, kepala masih sakit, badan separuh masih sepertinya lemah, dan belum lagi asam lambung yang sering naik, dada sesak, dan sebagainya. Tetapi daripada saya diam di kamar, saya mencoba melakukan hal-hal itu. Dan alhasil, kondisi saya semakin baik. Ya, saya mulai berani, mental saya mulai bagus, saya mulai berani ketemu orang walaupun masih batas tembok ya. Saya mulai
bisa sapa tetangga. Hanya berapa menit saja awalnya, karena saya takut, malu, minder karena badan saya tambah kurus. Seringkali tetangga nanya, "Wih, kok badannya turun drastis sekali?" Wah, itu bikin saya tambah takut. Tapi saya berusaha untuk terus bangkit. Akhirnya setelah sekian lama saya berani keluar rumah. Ya, saya berani keluar rumah. Dan saya mulai jalan-jalan di depan rumah sekian ratus meter. Saya mencoba untuk olahraga ringan, jalan kaki dengan anak, sambil menemani anak saya untuk, ya karena dia bosan di rumah, ya saya temani dia keliling-keliling di perumahan dekat rumah saya. Dan kondisi saya semakin membaik, semakin bagus, ya. Dan akhirnya saya mulai belajar lagi naik sepeda motor. Dan seperti yang saya ceritakan di beberapa video, akhirnya saya bekerja sebagai seorang Gojek, ya. Setelah kondisi saya sudah mulai stabil dengan sepeda motor, saya melamar di Gojek dan akhirnya bisa bekerja. Dan dari situ kondisi saya terus membaik dan membaik dan membaik sampai sekarang. Puji syukur, anxiety lewat, ya, asam lambung mulai normal, dan ya seperti yang teman-teman lihat sekarang, berat badan saya sudah meningkat, ya seperti yang teman-teman lihat di video di belakang saya. Saya cukup gemuk sekarang, ya ini sedang berusaha lagi untuk turunkan berat badan, ya. Nah, apa kesimpulan saya teman-teman dari permasalahan ini? Ternyata hal sepele yang tanpa kita sadari menghambat kesembuhan kita itu adalah mager, malas gerak, ya. Kita malas untuk bergerak sehingga kondisi kita tidak kunjung membaik. Ada banyak hal, ya. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dari situ. Kenapa? Yang pertama, kalau kita mager atau malas gerak, malas beraktivitas, pikiran kita pasti tetap kacau. Kita hanya fokus sama sakit apa ini ya, bagaimana saya sembuh ya. Jadi putar-putar di situ saja, tidak ada kemajuan. Tentunya kita jadi tambah stres, tambah takut, tambah khawatir, tambah cemas, anxiety semakin meningkat, ya. Karena kita diam saja di kamar, atau mungkin hanya di ruangan saja, bolak-balik, dan tentu itu jenuh sekali, stres sekali, seperti yang saya rasakan. Saya sangat jenuh selama beberapa bulan itu. Tapi bersyukur ketika saya mulai keluar, ya pikiran saya mulai fresh, ya saya mulai bisa melihat yang lain dan mulai tidak fokus dengan sakit ini. Kalau di kamar, tentunya saya akan fokus dengan sakit saya, ya. Sehingga saya tidak kunjung sembuh, karena masalah utama orang asam lambung kan pikiran. Kalau pikiran kita terus stres, kepala terus sakit, keliangan terus, maka tidak kunjung sembuh. Asam lambung terus naik, ya. Itu masalah pertama. Kalau kita diam di rumah atau diam di kamar saja, kurang gerak, maka kita akan tambah stres. Tapi kalau kita gerak, ternyata banyak manfaatnya. Selain mengurangi stres, ternyata dengan kita bergerak, organ pencernaan kita tuh mulai sehat, teman-teman. Ya, bertambah sehat dan bertambah sehat, ya. Jadi karena kita bergerak, otomatis organ-organ dalam pencernaan kita ternyata bergerak juga, sehingga prosesnya bagus, sehingga asam lambung kita mulai normal, mulai membaik, ya. Kalau kita diam saja, ini tidak bergerak, jadi proses dalam lambung kita juga tidak bagus. Makanya kadang kita alami sembelit, kadang kita alami kembung dan sebagainya, karena kita kurang gerak, sehingga pencernaan kita tidak bagus jadinya. Karena itu kita harus banyak bergerak, ya. Jadi ini hal yang penting yang tanpa kita sadari kita abaikan. Karena itu jangan malas bergerak. Mulai sekarang bergerak. Bagi yang masih tidur-tidur saja, diam-diam saja, mulai bergerak mulai saat ini. Oke, semangat teman-teman. Saya bisa sembuh, teman-teman juga pasti bisa sembuh. Salam sehat selalu bagi kita semua.